Saya mungkin hanya menjelaskan secara singkat selaku kuasa hukum dari MS Glow mengenai permasalahan yang ada agar tidak menimbulkan kesimpang siuran atau spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena kan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis mengenai permasalahan ini. Jadi saya jelaskan bahwa MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sardi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM 0006333038 untuk kelas barang atau jasa nomor 3. MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32, yaitu minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur, dan 44. Nah, kelas 44 ini apa? Yaitu terdiri dari beauty clinic dan lain-lain ya. Pada bulan Februari 2022, kami atau MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait merek PS Store Glow yang memiliki kemiripan ya dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnisnya. Gugatan tersebut telah diputus dan telah putusannya mengabulkan gugatan kami pada tanggal 14 Juni 2022. Apa dasarnya? Pertimbangannya adalah prinsip fair to use dan first to file atau pengguna pertama dan atau pendaftar pertama. Artinya di sini kita bisa ketahui bersama, yaitu MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu atau yang pertama kali dibanding PS Store Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Di dalam putusannya juga Pengadilan Negeri Medan tersebut memerintahkan Ditjen Haki untuk mencoret nama merek PS Store Glow di kelas 3 dan 44. Dalam pertimbangannya, penggunaan merek PS Store Glow dilandasi etika tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men. Ini harus saya tegaskan ya. Dari hasil seluruh keputusan majelis hakim tersebut di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan itu sudah sangat cukup ya menjelaskan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak dari MS Glow sudah cukup kuat atau kuat lah ya, tegas membuktikan bahwa MS Glow adalah pemakai merek pertama yang hadir lebih dulu dari PS Store Glow. Apa yang dilakukan oleh PS Store Glow dalam hal ini setelah Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan dari MS Glow? PS Store Glow ini melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam Undang-Undang Merek atau Pengadilan Niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Store Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Store Glow. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di PN Medan tersebut. PS Store Glow tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus.
PS Torglo tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Ya, kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan, dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Kebalik nih ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glo juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan merek dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glo mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan, ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glo kalah, PS Glo kalah, MS Glo harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan Pengadilan Niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glo akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya.